Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi limit bagi siswa-siswi yang belum mengikuti daring pada materi berikut. Nah, di sini untuk yang pertama, kalian dapat melihat limit dinotasikan dengan lim. Lim di mana di sini ada fungsi fx, kemudian ada x, anak panah, kemudian ada huruf a. Membacanya, kalian dapat membaca dengan cara yang pertama, limit fungsi fx dengan x mendekati a, atau limit dengan x mendekati a dari suatu fungsi fx. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan limit, yang pertama kalian dapat menggunakan cara substitusi langsung. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dapat kalian lihat pada contoh soal berikut. Nah, di sini Ibu berikan 3 contoh soal limit yang dapat kalian kerjakan menggunakan substitusi langsung. Nah, Ibu contohkan untuk yang pertama. Di sini adalah limit x mendekati negatif 2 dari x kuadrat min 1. Nah, jika kalian menemui permasalahan limit, langkah pertama kalian dapat mengeceknya menggunakan cara substitusi langsung, yakni langsung mensubstitusikan nilai x dengan negatif 2 atau mengganti variabel x dengan negatif 2. Nah, sehingga diperoleh min 2 kuadrat dikurangi 1. Diperoleh 4 dikurangi 1, yakni 3. Sehingga nilai limit pada soal nomor 1 yakni 3. Sedangkan nomor 2, diketahui limit x mendekati negatif 3 dari 3x ditambah 15. Nah, untuk mengerjakan permasalahan nomor 2, kalian masih dapat menggunakan cara substitusi langsung, yakni mensubstitusikan nilai min 3 pada variabel x yang ada pada soal atau pada fungsinya. 3 dikali min 3 ditambah 15, diperoleh min 9 ditambah 15 sama dengan 6. Kemudian yang nomor 3, kalian bisa lihat di sini ada limit x mendekati negatif 1 dari x plus 3 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, jika kalian melihat permasalahan seperti nomor 3, kalian bisa dengan mengeceknya menggunakan substitusi langsung. Jika disubstitusikan, maka kalian peroleh suatu hasilnya sebagai nilai limitnya. Coba kita substitusikan min 1 ke setiap variabel yang ada pada pembilang dan penyebut. Nah, diperoleh min 1 ditambah 3 di sini, kemudian min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 3. Ya, kita hitung bersama. Min 1 ditambah 3 sama dengan 2, min 1 kuadrat sama dengan 1, 2 dikali min 1, min 2, min 3 tetap di belakang. Sehingga diperoleh 2 dibagi 1 dikurangi 5, diperoleh min 4. Jadi 2 dibagi min 4 sama dengan min setengah. Nah, dari soal nomor 1, 2, 3 dapat kalian kerjakan menggunakan substitusi langsung, karena setiap variabel yang kita substitusikan nilainya menghasilkan suatu bilangan, bukan menghasilkan 0 per 0, berbeda dengan soal berikut. Bentuk limit yang kedua, di mana kalian harus mengerjakan menggunakan pemfaktoran. Bagaimana perbedaannya dengan cara pertama? Kita dapat lihat di sini. Ibu berikan soal nomor 1, yakni limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Jika kalian menggunakan cara substitusi langsung, maka kalian mensubstitusikan nilai 2 pada variabel x, sehingga diperoleh 2 kuadrat 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0, kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jika diperoleh 0 per 0, maka kalian harus menggunakan cara yang kedua, yakni pemfaktoran atau L'Hopital. Sekali lagi, apabila kalian menjumpai permasalahan limit, kalian menggunakan substitusi langsung menghasilkan 0 per 0 atau
tidak tentu, bentuk yang tidak tentu, maka kalian harus menggunakan cara yang kedua, yakni pemfaktoran atau L'Hospital. Nah, kita kerjakan menggunakan pemfaktoran terlebih dahulu. Karena kita akan menggunakan pemfaktoran, maka kalian harus bisa memfaktorkan bagian pembilangnya. Nah, bagian pembilang dapat kalian faktorkan menurut rumus berikut. Kalian bisa merubah x kuadrat min 4 menjadi a kuadrat min b kuadrat yang nantinya akan diperoleh faktor a min b kali a plus b. X kuadrat min 4 dapat kalian rubah menjadi x kuadrat dikurangi 2 kuadrat, sehingga diperoleh x min 2 dikalikan x plus 2. Nah, setelah kalian dapat memfaktorkan bagian pembilangnya, kalian tulis kembali di sini. Nah, tujuan pemfaktoran adalah agar dapat disederhanakan. Ada suatu bilangan yang dapat disederhanakan atau mudahnya dapat dicoret. Nah, kalian dapat lihat pembilang dan penyebut. Di sini ada x min 2, sama-sama memiliki x min 2, faktor x min 2. Maka dapat kalian coret atau sederhanakan. Sehingga sisanya limit x mendekati 2 dari x plus 2. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, maka kalian dapat memasukkan atau substitusikan nilai 2 pada variabel x, sehingga diperoleh 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kemudian Ibu berikan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, jika kalian substitusikan, maka akan menghasilkan bentuk tak tentu juga, yakni 0/0. Maka kalian harus menggunakan cara pemfaktoran atau L'Hospital yang nanti akan Ibu ajarkan. Di sini, min 4 kuadrat 16 ditambah min 4, 16 ditambah min 4 menjadi min 2 plus 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Min 4 kuadrat 16 dikurangi min 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20, 0. Maka hasilnya 0/0, sehingga tidak boleh menggunakan cara substitusi langsung. Harus pakai pemfaktoran atau L'Hospital. Nah, kita faktorkan keduanya, pembilang dan penyebut. Untuk memfaktorkan pembilang, ingat caranya. C, kita ambil C, nilai C. C-nya negatif 12, maka cari dua angka atau dua buah bilangan yang dikalikan didapatkan min 12. Nah, di sini sudah Ibu daftar angkanya berapa dengan berapa yang dikalikan ketemunya negatif 12. Dari kedua angka tersebut, mana yang dijumlahkan diperoleh hasil positif 1 sesuai dengan B-nya. Maka dari angka-angka berikut yang dijumlahkan menghasilkan positif 1, yakni min 3 dan positif 4. Sehingga faktornya adalah x min 3 dikalikan x plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita memfaktorkan bagian penyebutnya. X kuadrat min x min 20 sama dengan 0. Kita faktorkan dengan metode di sini. Kita ambil nilai C-nya yakni min 20. Berapa kali berapa yang ketemunya negatif 20. Dua buah bilangan jika dikali ketemu negatif 20 sudah Ibu daftarkan di sini. Nah, dari kedua buah bilangan tersebut yang dijumlahkan bernilai negatif 1 sesuai dengan B-nya. Yang mana? Kalian dapat lihat di sini. Yang dijumlahkan diperoleh negatif 1 yakni 4 dan negatif 5. Sehingga pemfaktorannya x plus 4 dikali x min 5 sama dengan 0. Karena keduanya sudah kita faktorkan, kalian dapat masukkan ke limitnya. Limit x mendekati negatif 4 dari x kuadrat plus x min 12 dibagi x kuadrat min x min 20 diperoleh limit x mendekati min 4. Hasil faktornya tadi yakni x min 3 kali x plus 4. Kemudian penyebutnya x plus 4 kali x min 5. Kalian dapat sederhanakan yang sama. Kemudian sisanya limit x mendekati negatif 4 dari x min 3 dibagi x min 5. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kalian substitusikan nilai min 4 ke setiap variabel x. Diperoleh min 4 dikurangi 3 dibagi min 4 dikurangi 5. Diperoleh negatif 7 per negatif 9, yakni 7/9. Soal berikutnya. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus x min 6 dibagi 2x kuadrat min x min 6. Kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilang masih sama, menggunakan cara ambil nilai C-nya yakni negatif 6. Kalian cari dua buah bilangan, jika dikalikan diperoleh negatif 6. Sudah Ibu daftar di sini bilangannya.
Nah, jika dijumlah dari kedua bilangan tersebut, manakah yang diperoleh positif 1? Nah, dapat kita ambil angka min 2 dan 3, karena min 2 ditambah 3 positif 1. Nah, sehingga diperoleh faktornya x min 2 dikali x plus 3 sama dengan 0. Kemudian untuk penyebut, karena kalian bisa lihat di sini, untuk A yang lebih dari 1, karena di sini A-nya 2, maka tidak boleh menggunakan cara tadi. Kalian bisa menggunakan rumus ABC atau menggunakan cara mencoba. Mencoba-coba ya, di sini Ibu berikan. Kalian cari dua buah bilangan, jika dikalikan ketemunya negatif 6. Maka kalian bisa mencobanya. Kalian bisa menggunakan angka-angka di sini, min 2, 3 atau yang lain. Karena nanti pasti ada faktor yang sama yang dapat kita sederhanakan. Di sini Ibu ambil angka positif 3 dan negatif 2. Nah, kalian bisa meneliti jika sekalian kalikan hasilnya sesuai dengan 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0, maka pemfaktoran kalian betul. Nah, kalian bisa meneliti di sini dengan cara 2x dikali negatif 2 atau ulangi 2x dikalikan x menjadi 2x kuadrat, 2x dikali negatif 2 adalah min 4x, kemudian 3 kali x menjadi 3x, kemudian 3 dikali negatif 2 menjadi min 6. Nah, ternyata setelah diteliti, faktor ini betul sesuai dengan soalnya atau sesuai dengan fungsi yang kita cari akarnya. Karena sudah pemfaktoran pembilang dan penyebut, maka kalian dapat tuliskan di sini. Limit x mendekati 2 dengan faktornya bagian pembilang x min 2 kali x plus 3, bagian penyebut 2x plus 3 kali x min 2. X min 2 dapat kalian coret karena dapat kalian bagi menjadi nilai 1. Sehingga diperoleh hasil akhir limit x mendekati 2 dari x plus 3 dibagi 2x plus 2. Sehingga diperoleh, kalau kalian substitusikan nilai 2 pada variabel x, yakni 2 ditambah 3 dibagi 2 kali 2 plus 3, sehingga diperoleh 5/7. Nah, sekarang kita berlatih menggunakan cara L'Hospital. Bagi kalian yang merasa kesulitan menggunakan pemfaktoran, kalian dapat menggunakan cara ini untuk mengerjakan limit sebagai ganti cara pemfaktoran. Nah, sebelumnya di sini Ibu berikan cara sedikit. Jika ada suatu fungsi fx 5x kuadrat, maka turunannya diperoleh dengan cara pangkat dikalikan koefisien, kemudian pangkat dikurangi 1. Pangkat dikalikan koefisien diperoleh 5 dikali 2, kemudian variabel x, pangkat berkurang 1, diperoleh 10x pangkat 1. Sama untuk 3x kuadrat, cara mencari turunannya yakni pangkat dikali koefisien atau turun ke bawah, sehingga 2 dikali 3, 6, kemudian pangkat berkurang 1, x pangkat 1. 3 kali 2, x-nya karena pangkat dikurangi 1 menjadi 6x. Sama untuk 2x kuadrat, maka kalian dapat peroleh turunannya 2 kali 2, 4x pangkat 1. Karena pangkatnya selalu berkurang 1. Untuk x kuadrat dapat kalian kalikan 2 dikali 1, karena di sini ada koefisien 1. 2 dikali 1, 2, x pangkat 1. Nah, kemudian untuk fungsi di mana variabel x-nya pangkat 1, Ibu contohkan untuk 5x, mencari turunannya dapat dengan mudah, yakni 5. Untuk 2x, 2, untuk 1x, 1, min 2x, min 2, min 5x, min 5, 4, turunannya 0, min 2 turunannya 0, 1 pun turunannya 0. Sehingga dapat kalian mudah untuk mengingat atau menghafal, jika tidak memiliki variabel x, maka turunannya sudah pasti 0, karena ini suatu konstanta. Nah, jika variabel x-nya pangkat 1 untuk memudahkan kalian, maka turunannya hanya koefisiennya saja yang ada di depan variabel x. Nah, contoh di sini ada x kuadrat min 3x plus 2, jika diturunkan satu per satu maka diperoleh x kuadrat memiliki turunan yakni 2x. Min 3x yakni min 3, 2 turunannya 0, sehingga 2x min 3. Nah,
Kita masukkan ke soal nomor 1 menggunakan L'Hospital. Untuk soal nomor 1 yang tadi kalian sudah mengerjakan menggunakan pemfaktoran, maka saat ini kita menggunakan cara L'Hospital, yakni kalian turunkan bagian pembilang dan penyebut. Bagian pembilang diturunkan menjadi 2x, bagian penyebut menjadi 1. 2x per 1. Kalian substitusikan nilai x mendekati 2-nya. Jadi kalian substitusikan 2 di bagian variabel x, diperoleh hasilnya 4. Sehingga lebih mudah daripada menggunakan cara pemfaktoran. Nomor 2, kita menggunakan cara L'Hospital. Kalian turunkan bagian pembilang, diperoleh 2x plus 1. Bagian penyebutnya 2x min 1. Nah, kalian substitusikan nilai min 4 ke setiap variabel x, diperoleh 2 kali min 4 yakni min 8 ditambah 1 menjadi min 7. 2 kali min 4 min 8 dikurangi 1 menjadi min 9. Jadi diperoleh 7 per 9. Memiliki hasil yang sama dengan cara pemfaktoran. Kemudian soal nomor 3. Di sini kita menggunakan cara L'Hospital agar lebih sederhana. X kuadrat menjadi 2x plus 1x menjadi plus 1. 2x kuadrat diturunkan menjadi 4x, min x diturunkan menjadi min 1. Masukkan x-nya 2 sehingga diperoleh 4 ditambah 1, 5, 8 dikurangi 1, 7. Nah, cara ini lebih mudah dan lebih efektif daripada menggunakan cara pemfaktoran. Silakan kalian bisa menggunakan cara pemfaktoran atau menggunakan cara L'Hospital. Kemudian kita lanjut ke bentuk limit tak hingga, di mana bentuknya pecahan. Nah, untuk limit khusus limit x mendekati tak terhingga, apalagi di sini fungsinya berupa pecahan, ada pembilang penyebut, kalian dapat mengerjakannya menggunakan sifat. Sifat pertama, untuk limit x mendekati tak terhingga, jika bentuknya pecahan, bagian fungsi fx memiliki pangkat tertinggi yang sama dengan gx, maka nilai limitnya cukup koefisien a dibagi koefisien p. Contoh soal di sini. Limit x mendekati tak hingga, di mana pembilangnya memiliki variabel x dengan pangkat 1. Di bagian penyebut, variabel x-nya juga pangkat 1. Karena bagian pembilang dan penyebut variabel x-nya sama-sama pangkat 1, maka nilai limitnya dapat langsung kalian menggunakan sifat pertama, yakni a per p. 5 per 2, itu nilai limitnya. Kemudian soal nomor 2, dapat kalian lihat pangkat tertinggi bagian pembilang yakni pangkat 2. Bagian penyebut pangkatnya juga sama 2, sehingga nilai limitnya hanya koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut, min 3 per 1. Nah, yakni min 3. Jadi dapat kalian kerjakan menggunakan sifat tanpa kalian menggunakan perhitungan. Kemudian untuk sifat kedua, apabila pangkat bagian pembilang di sini lebih kecil daripada pangkat bagian penyebut, maka nilai limitnya pasti 0. Contoh soal. Diketahui limit x mendekati tak hingga, di mana pembilangnya memiliki pangkat 3, penyebutnya memiliki pangkat 4. Karena pembilang pangkatnya lebih kecil daripada penyebut, maka nilai limitnya pasti 0. Kemudian kita masuk ke sifat 3. Sifat 3, apabila limit x mendekati tak hingga berbentuk pecahan, di mana pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, maka limitnya pasti bernilai tak hingga. Contoh soal. Limit x mendekati tak hingga, di mana pangkat pembilangnya 3 dan pangkat penyebutnya 2, sehingga pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, pasti menghasilkan nilai limit tak terhingga. Nah, kita masuk ke bentuk limit tak hingga yang bentuknya akar. Apabila di sini kalian menjumpai limit x mendekati tak hingga, ada 2 buah akar, di mana di dalamnya ada x kuadrat ditambah ax kuadrat tambah bx tambah c dan px kuadrat ditambah gx ditambah r, memiliki bentuk seperti ini. Kalian dapat menggunakan 3 sifat. Bernilai tak hingga apabila a-nya lebih besar daripada p-nya. Bernilai b min q per 2 akar a apabila a sama dengan p nilainya. Bernilai min tak hingga apabila a lebih kecil dari p. Nah, di sini Ibu berikan contoh soal. Hitung nilai limit berikut. Diperoleh limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat ditambah 15x ditambah 6 dikurangi akar x kuadrat ditambah x dikurangi 6, di mana nilai a sama dengan nilai p. Kalian bisa lihat nilai a-nya di sini 1, b-nya 15, c-nya 6, p-nya 1, q-nya 1, r-nya negatif 6.
Karena A sama dengan P, maka kalian dapat menggunakan rumus yang tengah di sini, yakni B min Q per 2 akar A. B dikurangi Q yakni 15 dikurangi 1 dibagi 2 kali akar A, akar 1. Diperoleh 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang terakhir. Di sini ada limit X mendekati tak hingga, masih menggunakan akar, tetapi di dalamnya tidak ada X pangkat 2-nya. Jadi pangkat tertingginya hanya X pangkat 1. Memiliki rumus yang berbeda, yakni bernilai tak hingga jika A lebih besar dari P, bernilai 0 jika A sama dengan P, bernilai negatif tak hingga jika A kurang dari P. Contoh soalnya, hitung nilai limit berikut, di mana limitnya X mendekati tak hingga dari akar 3X plus 2 dikurangi akar 3X plus 3. Karena nilai A di sini 3, B-nya 2, P-nya bernilai 3, Q-nya 3, dan A sama dengan P, maka kalian dapat menggunakan rumus yang tengah atau sifat yang tengah. Nilai limit tersebut pasti dihasilkan nilai 0. Nah, cukup untuk pembahasan limit kali ini. Silahkan dipelajari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.